Kalau misalkan gua lihat dari yang gua nonton gitu ya. Kayaknya gue Arman deh bang. Tuh. Waduh. Kayaknya. Kita berdua langsung buat. Ya kenapa Vi? Gulat sih yang ngejawab. Gue masih percaya maupun striking segimana bagusnya, striking sebagus apapun kalau misalkan udah ketemu yang pro Gulat. Iya. Kan tapi BJJ-nya dia bagus banget tuh Poria juga itu Vi. Arman nih, gue masih Arman nih hampir setara lah sama Islam. Ya seperti biasa yang kalau yang lagi nanyain Sardo lagi ada kerjaan bareng Bion ya, jadi tidak bisa hadir hari ini. Kalau G Pamungkas itu selalu hilang kabar ya. Enggak. Entah di mana orangnya. Lagi promo film bang, film. Jadi hari ini kita ada tamu spesial, ada Pangeran Combat. Gila, Gokil. Pangeran Combat namanya tuh ya. Iya, Kenapa Pangeran Combat? Mikrofon lu deketin tuh. Mana lu? Iya, Pangeran Combat. Soalnya bingung bang, gue pengen apa lagi ya. Namanya sedapatnya gitu. aja ya. Sedapatnya aja ya. Nggak masalah. Oke. Lu gue juga demen pangeran aja. Dari dulu tuh nama gue Prince Davi, Prince Barawas kayak gitu. Oh gitu. Pangeran aja gue di Indonesianya gitu. Oh, simple banget ya. Simpel aja bang. Iya. Daripada pusing-pusing ya kan. Cukup confident gitu dengan pangeran gitu. Bener. Terus lu mencintai UFC berarti dari kapan suka sama UFC ini? Gue tuh sebenarnya awal pertama gue nonton tuh Mendes Conor McGregor itu awal. Cuman gue belum ngikutin tuh, belum tahu siapa ini Mendes, siapa ini Conor McGregor, jadi gue belum tahu. Nah di 2019 baru gue cari tahu tuh Dustin Poirier, Khabib, Conor McGregor, siapa sih ini orang? Kenapa bisa sebagus ini gitu? Jadi dari situ gue ikutin. Oh siapa fighter lu berarti favorit siapa? Favorit sih kalau lu tanya sekarang banyak tuh, Ilia Topuria, Islam Makhachev, Usman Enggak, Kamau. satu doang enggak boleh gitu. Kalau kita iya kalau kita mau kalau kayak gitu juga kita sebut kita suka semua, kagak boleh, enggak bisa main aman di sini. Islam Makhachev sih. Oh, Islam Makhachev. Oh, itu aman jelas. Oh iya jelas loh. Kalau lu bilang Topuria kan ini benci Dagestan kalau gitu kan. Tapi kan gua ngasih tahu dikit, Davi ini tadinya ikut nobar guys yang pas Poirier sama Max Holloway. Ternyata informasinya dari Sardo. Dia datang Sardonya sakit. Aneh juga tuh. Aneh. Iya, tapi bikin konten bareng ya, belum naik tapi ya. Konten nama gue ya. Udah gua. Oh udah naik. Iya tadinya gue mau bacain komen gitu, kayak mau di sini mau klarifikasinya. Di TikTok. Oh di TikTok ya. Coba gue lihat tipis ya. Kita lihat tipis ya sebelum kita bahas The Reader sama ada card selanjutnya. Si Duplessis itu tanggal berapa ya? Sebentar 17 Agustus kalau di Indonesia. Berarti kita masih 2 mingguan lagi ya? 2 mingguan lagi. Oh iya masih belum ada, jadi kita santai. Bentar bang, gua cek dulu bang ya. Aman, kontennya aman. dia sama dia nih. Santuy pak. Pangeran Combat. Oh ini dia paling atas. Gue ke search kemarin. Gue mau lihat komennya aja. Maksudnya siapa tahu kan ada yang gimana. Oh 25 komen, coba kita lihat dulu ya. Baca ya. Ada ketemu Bang Kemal, akhirnya sama Bang Kemal. Woi bukan akhir lagi, udah podcast bareng lu, gila lu. Bintang tamu podcast UFC udah jadi bintang tamu ya seperti yang kalian minta. Next ikut podcast, rata-rata minta itu ya Bang, udah podcast kah gitu semua ya? Minta diundang. Oh, terkenal juga kita Bang. Alhamdulillah. Kacau. Maaf bercanda. Iya. Buktinya siapa yang nggak kenal Andika Mamesa lu, gila lu. Banyak sih. Jelas banyak. Iya, lebih terkenal Paris Fernandes. Jauh. Iya, jadi tunggu podcastnya. Nah, ini udah sesuai dengan komen-komen kalian. Jadi sudah ada podcast bareng Davi ya. Tapi berarti Davi, kalau sebelum nanti gua sama Bang M bahas tentang Whittaker ya, karena itu yang lagi panas isunya nih, Petr Yan sama yang nguyen Bang 6 knockdown ya? Iya, 6 ke knockdown. Yang dari Vietnam ada lagi kita Bang, maksudnya dari Asia Tenggara kan kemarin udah Joshua Fan, perwakilan Asia Tenggara yang gokil ya. Terus ada ini lagi, siapa sih namanya yang lawan Muhammad siapa? Yahya. Muhammad Yahya, Nguyen, depannya tuh Nguyen apa? Ya orang Vietnam tapi lahir di Amerika kan. Di Amerika. Negara juga 2 dia. Yang pertama tapi Amerika tuh, Amerika Vietnam. Iya, tapi memang dia rata-rata kalau yang berprestasi di sono sih harus. Iya, harus lahir sana. Iya, kayak Bilal Hasan. Kenapa tadi? Apa tadi Nguyen kenapa? Nguyen tuh negaranya tuh Amerika Vietnam gitu, 2 jadinya. Iya. Jadi dia lebih nationality 2. Iya. Nah itu, tapi sebelum kita bahas itu Fight Night Abu Dhabi kemarin, lu pertarungan paling fenomenal buat lu apa? 1 aja nggak boleh, 2, 3 nggak boleh. Yang kemarin atau? Yang paling berkenang. Paling lu apa? Justin Gaethje sih. Yang mana? Max Holloway. Max Holloway. Oh, karena 300. KO-nya ya. KO-nya itu. 300 itu. Oke. Benar-benar
Ya itu kan si Max Holloway kan sering kan ya ngelakuin itu kan dia nunjuk di tengah. Nah, dia berhasil itu di Justin Gaethje. Iya. Sampai benar-benar kena sampai ikonik gara-gara itu ya. Itu sih. Ya kalau menurut lu harusnya Poirier kemarin bisa tidur nggak kayak Justin Gaethje pas diajak tunjuk tanah? Kalau diterusin sama Dustin Poirier kalau diladenin ya. Kalau nggak dipeluk ya, di grab itu kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Kayaknya ya, bisa. Oke, berarti sekarang itu dari Davi teman-teman. Itu aja pertanyaannya yang gitu. Simpel-simpel aja, Yang Bang. simpel-simpel aja. Sekarang kita masuk ke UFC apa? Tapi gini sih, Dustin Poirier juga bilang kok dia kalau misalkan gua ladenin ini bakalan bahaya di gua gitu. Dia juga bilang kok pas udah fight gitu lawan Max Holloway dia bilang, ini kalau misalkan gua terusin jadi bahaya di gua karena kan gua Kalah speed. kalah speed apa segala. Kan Topuria ngalahin Max Holloway di feather kan. Nah, kalau Topuria lawan Max Holloway di lightweight lu megang siapa? Ilya Topuria Pak masih Pak. Masih. Dengan lu lihat kemarin speednya Max Holloway kombinasinya keren gitu. Masih. Alasannya karena power aja. Ilya Topuria ini kan kalau dilihat kan dia mainnya kombinasi kan 3 sampai 5 kali kan. Nah, maksud gua Max Holloway ya enggak tahu sih bisa ngetahanin itu gak power juga kan. Dia kan di lightweight juga sekarang Ilya Topuria. Iya. Kayaknya masih Ilya Topuria walaupun kemarin ya Max Holloway bagus banget gitu. Iya. Lawan Dustin Poirier. Kecuali kalau misalkan Dustin Poirier ini bisa berhasil di knockout sama si Max Holloway dah gua jadi ragu-ragu 50-50 itu ya. 50-50. Lu juga 50-50 Bang kalau kemarin Poirier knockout Bang. Gimana? Lu juga 50-50 enggak kalau misalkan kata Davi kalau Poirier knockout si siapa namanya? Poirier sampai Holloway. Iya, knockout Poirier dia ada 50-50 nih lawan Topuria tapi lu tetap Topuria sih kayaknya. Topuria sih Mas. Nggak mungkin. Masalah Ya. kenyataannya masih dipegang Topuria nge-KO Max Holloway. Iya, walaupun di lightweight itu ya enggak ngaruh ya. Iya, gua rasa sih soalnya gimana ya? Itu masalah apa ya? Timingnya si Topuria tuh di atas rata-rata juga gitu. Iya. Dua-duanya sama bagus lah sebenarnya, cuman Topuria nih saat ini lagi nggak bisa di ya. atas angin banget dia tuh. Iya. lagi masa prime. Iya. Tapi memang kalau menurut gua pribadi Bang kemarin gua lihat Max Holloway itu bentuk sempurna tinjunya dia tuh. Mungkin ibaratnya karena itu tadi ya kita bahas juga sama Adera juga kan yang dia kelas lightweight dia nyaman secara speed secara kombinasi kemarin tuh kayak bentuk sempurnanya Max Holloway selama ini aja gitu. Nah, apalagi yang lu bilang itu kan yang tendang ke perut supaya nafas. Jadi udah mulai strateginya bagus sih kemarin yang dia terapin tuh bagus. Iya, jadi lawan Topuria kalau rematch yang kemungkinan besar mungkin ada Bang tahun depan mungkin ya. Kalau kita lihat potensinya ya, kita lihat karena Topuria dari kemarin ngomongin itu mulu tuh kayak mana lu katanya BMF, gua masa BMF di KO sama gua gitu kan. Si Topuria sering ngebahas itu terus kayak lu nunjuk-nunjuk lantai di akhir gitu. Gua dari awal udah ngajakin di awal nggak mau lu nya gitu kan kayak. Iya. Ya nggak tahu ya pasti si Topuria sih mah pasti pengen karena dia tahu di atas kertas dia menang jauh di atas Max Holloway kan udah pernah nge-KO, percaya dirinya tinggi pasti. Ya yang dia takut Arman Bang mau berhenti Bang kalau dia mau maksa-maksa belt Bang. Gue nggak paham itu takut atau gimana ya tapi kayak menurut dia nggak apa sih Arman nih kayak gitu loh. Oke. Iya kan. Oke, jadi dia kalau lepas belt ya udah lepas belt aja. Iya nggak masalah katanya gitu. Malah kan dia nawarin apa sih negonya yang kalau gua kalah $500,000 buat lu. Kalau enggak, kalau lu yang kalah buat gua $500,000 gitu-gitu. Masih nego-nego di situ sih. Iya, dan masih confident ya. Iyalah. Ya. Lu kalau lu Vi megang siapa Vi? Arman lawan Topuria. Aduh, ini bingung ya. Cuman kalau misalkan gua lihat dari yang gua nonton gitu ya. Kayaknya gua Arman deh Bang. Waduh. Kayaknya. Kita berdua langsung buat. Iya, kenapa Vi? Gulat sih yang ngejawab. Gue masih percaya maupun striking segimana bagusnya, striking sebagus apapun kalau misalkan udah ketemu yang pro gulat. Iya. Kan tapi BJJ-nya dia bagus banget tuh Topuria juga itu Vi. Armani, Arman nih hampir setara lah sama Islam. Kemarin aja kan dia sempat main grappling kan. Dia tuh lawan awal tuh lawan temannya Islam tuh. Iya. Nah yang kedua tuh lawan si Patrick Pitbull. Kakaknya kemarin main tuh. Iya. Itu bener-bener bagus sih gue lihat. Arman nih. Jadi lu Arman nih.
jadi Arman. Kecuali kalau misalkan Arman ini ngeladenin striking Topuria, jelas Topuria jauh. Nggak akan diladenin, udah pasti main bawah. Ya pasti kalau misalkan Ilya Topuria ketemu Arman pasti boring. Pasti banyak yang ngomong ini boring. Pasti main peluk apa segala. Ya, akhir ada cuplikan Ken, satu Ken buat teaser kita buat ini Ken, lumayan Ken. lumayan itu. Lumayan kontroversial. Iya, lumayan. Nah, kita bahas sedikit soal RDR Whittaker ya. Karena kemarin memang ini memicu pertikaian netizen di kolom komentar juga ya, masalah soal Robert Whittaker ini katanya dirampok lah ya, dirob gitu. Tapi kalau gue sih pribadi nggak setuju sih bang. Kalau gue Elvi ya. Menangnya Robert Whittaker kan? Enggak, menangnya The Reader, RDR. Split decision itu. Split decision menangnya RDR. Kalau gue sih menurut gue pribadi memang ini sebelum ke kalian berdua ya. Jadi secara striking emang Whittaker unggul, dia knockdown si RDR tuh ronde 3 ya. Ronde 3 ya. Cuma memang kalau lu perhatiin juga bang, ini kan teknisnya soal lu gitu. Penggunaan niche-nya RDR ini kan bagus banget bang ya. Maksudnya apa karena dia sadar bahwa Whittaker agak pendek daripada dia gitu, sehingga dia menggunakan niche atau banyak pakai lututnya dia atau gimana bang? Kalau niche itu sesuai banget gaya mainnya sama si RDR karena yang paling berbahaya dari penggunaan niche adalah takedown pastinya. Dan RDR tuh nggak takut di takedown karena BJJ-nya dia bagus banget. Jadi penyesuaian clinch fighting terus ngandalin niche dan lain-lain tuh sebenarnya cocok banget sama gaya mainnya. Sebenarnya kemarin tuh pertarungan antara dua gaya main yang punya gaya masing-masing tuh, style mixed fight itu kan. Iya. Jadi si Whittaker tuh dengan gaya main karatenya tuh juga unik banget tuh, kayak maksudnya itu head movement-nya keren banget bang. Counter boxer dia, kayak cenderung counter kalau lihat si Bullet Sarah Putin itu kan. Dia itu footworknya melayang, kayak pindah kiri kanan. Kalau si Robert Whittaker tuh cepet tapi di tempat. Wah itu langka banget, pas dia jabnya itu dia blitz masuk kayak itu style karate itu, kayak Conor zaman dulu, terus George St. Pierre tuh style-stylenya kayak begitu tuh, yang kayak dia masuk pukulan sekali masuk keluar lagi gitu, yang kayak Thompson gitu ya. Iya, kakinya cepet banget keluar masuknya itu kayak gitu. Beda sama si Sarah Putin kan, dia gerak kiri kanan kreatif gitu-gitu kan. Ya agak itu jinjit melayang-melayang gitu ya. Iya, dia terbang-terbang gitu kan. Kalau dia di tempat tapi cepet banget keluar masuknya, itu emang kemarin sangar sih. Tapi ya itu berbeda berbeda style, kayak sedangkan si RDR tuh knee-nya emang bagus banget, kayak dari awal kan yang sebelum ini dia menang lawan siapa nih? Bonical kan. Pakai knee juga kan itu ya. Pakai knee semuanya. Memang gaya mainnya begitu sih. Iya dan kemarin control time-nya kayaknya memang lebih unggul The Reader ya, dari jauh. Kalau split layak sih. Kalau split layak buat dua-duanya karena split tuh sebenarnya terlalu tipis kemarin. Terlalu tipis. Nah, Bang, kan tadi lu bilang si Saraputin, Magomedov Saraputin kan lebih melayang-melayang ya. Si siapa Robert Whittaker di tempat tapi bisa gitu. Kalau mereka misalkan let's say ketemu gitu dengan gaya style mereka sendiri-sendiri gitu, lu megang siapa Bang? Dengan yang tadi Whittaker yang diam dan Saraputin yang tek gitu-gitu cepat melayang-layang itu. Tergantung orangnya, tapi kalau Saraputin kemarin gaya mainnya agak kebaca ya. Agak nyaris berapa kali kena klip kok dia tuh. Sampai itu kan hidungnya. Iya bocor masih. Pengok Pak, itu bukan bocor, dia pengok, dia bener-bener. Enggak, soalnya si siapa Barriol tuh kan powernya di EK-nya aja power apa? Iya Pak. Aduh, EK-nya aja udah ada powernya apa gitu, gua lupa. Saking kencengnya pukulannya ya. Iya, tapi lu megang siapa berarti Bang? Belum tahu. Udah kebaca Whittaker berarti lu yang megangnya ya. Whittaker sih. Kalau dari gaya main begitunya ya, karena efisiensi sih kalau gua ngeliat. Ya tergantung sih, cuman si Bullet Saraputin tuh kan cukup kreatif lah. Tapi Whittaker juga kreatif masalahnya. Tapi itu kan tergantung gaya main. Kalau si Whittaker tuh counter fighter banget. Counter fighter tuh bisa dibilang kalau buat gue ya kasta tertinggi di fighting. Counter boxer. Karena lu bisa baca timing, bisa baca gerakan lawan, lu berpikir secara catur tuh berapa langkah ke depan, dan itu ngelatihnya susah banget. Iya, dan itu kelihatan sih counternya pas dia kakinya masuk, kan di counter sama dia tuh. Pas kaki masuk jatuh kan langsung kan. Iya. Saraputin juga kena tuh sekali yang kayak gitunya tuh counternya, tapi untungnya nggak cuma lari ke clinch doang kan, kuat banget tuh. Dia lawannya, maju, kepalanya maju Saraputin,
si Bariolnya tangannya juga maju jadi Iya, tabrakan banteng. Tabrakan banteng. Oh iya itu kalau Itu kaget mukanya sih itu kalau di Saraputin tuh ya? Kaget Iya. gitu mukanya, dia shock gitu. Itu langsung ngeblitz gitu Iya. kayak pasti. Iya. Gitu tiba-tiba tuh. untung kuat ya Saraputin Kuat dia, masih kuat, kayak kuat, gitu ya. Buset itu kalau Holloway bisa enggak juga sih, Holloway mah kuat dari Poirier kali bisa Iya. jatuh. Tapi kalau lu ngelihat RDR kemarin sama ini lu setuju speed decision yang menang The Reader? Setuju sih, kontrol time-nya bener-bener ini banget ya, jauh banget. Sampai gua lihat tuh kemarin kalau nggak salah 4 menit paling ininya. Iya di bawah. Kontrol time-nya di Iya. bawah di atas, pokoknya bener-bener mendominasi banget. Cuman emang kalau dari signifikan strikingnya unggul si Whittaker. Iya. Apalagi ketika si Whittaker ini sempat knockdown si RDR karena RDR, itu ya. tinggi banget tuh poinnya tuh. Iya. Itunya bener-bener Saya kalau nggak salah Whittaker ada sekali jatuh juga deh gara-gara RDR. Oh enggak, gara-gara nih masuk, Nih. dia jatuh langsung di take down itu doang kan. Iya ya, tapi kalau lu apa yang menarik dari pertandingan Whittaker sama RDR kemarin yang lu bikin lu wah seru banget nih pertandingannya. gue sih mikirnya gue pengen lihat RDR lebih jauh sih sebenarnya. Gue pengen lihat Oke, dulu nih karena kan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dari ini adalah monster besar di middleweight. Iya. Nah sekarang ketemu nih lo sama Whittaker. Gue pengen tahu Iya. gimana sih lo permainan lo sama Whittaker, kan banyak nih Iya. fighter UFC Iya. kalau udah ketemu top 5, top 10 nggak kelihatan. Iya. Goyah. Nah, yang gue lihat kemarin lawan si Robert Whittaker masih oke, cuman ya masih oke lah RDR segitu. Masih oke lah, Masih oke dia lah. Bonikel menjanjikan. Lawan Whittaker ya menurut gue itu oke banget sih. Oke. Soalnya Robert Whittaker walaupun lagi kalah-kalah terus gitu nggak bisa kita pungkiri bahwa dia tetap gacor bang ya. Maksudnya tetap Wah ngeri pak. tetap Dia- ngeri. Apalagi masa-masa dulu zaman prime-nya tuh nggak berubah gitu. Iya. Keganasannya dia tuh tetap ditakuti sama fighter lain. Dia kan eranya Adesanya di mana Iya, yang iya. lain udah pada pensiun. Iya. Iya. Dia masih Yoel Romero di juga. Yoel Romero dia masih di situ. Iya dan menurut gua nih dari pertandingan kemarin RDR akan seru pertandingan selanjutnya kalau dia ketemu Israel Adesanya bang. Wah itu seru banget tuh pasti bang. Tapi kayaknya tetap stand up fight juga ya. Si Israel Adesanya lawan dia kan sama kayak Whittaker kemarin lah gitu. Iya sih. Kurang lebih sama gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari kelasnya dia kan Dricus du Plessis udah pasti lawan lawan Khamzat, siapa yang menang kita nggak tahu nih. Imavov kayaknya nggak akan langsung ketemu. Oh mungkin juga sih Imavov Imavov ya. ketemu ini dulu nih, Boralo dulu nih bang. Boralho dulu ya. Tapi Iya, uniknya iya. si Boralo nih jadi fighter cadangan nih. Ah. Di Dricus du Plessis sama si Khamzat Chimaev tuh Boralo jadi fighter cadangan. Iya takutnya kalau ada cedera. Karena banyak orang yang mengatakan, Khamzat Chimaev badannya gede nih, Khamzat Chimaev. Jadi digoreng-goreng gitu. Nah terus Iya, Dricus du Plessis nih, ya kan dia trainingnya lumayan hard juga, takutnya cedera apa gimana. UFC takut nih Iya, nanti nggak jadi, akhirnya Boralo dijadiin fighter cadangan sementara. Iya, dan ini kalau menurut lu The Reader nextnya bagus lawan siapa, Vi? Kemarin sih dia ngomong di interviewnya pengen nunggu antara Dricus sama Khamzat. Menurut gua masih Nggak mungkin. masih ini. Pasti dikasih satu pertandingan lagi kan tadi lawan Whittaker peringkat 5, mungkin di atasnya lagi. Ya Israel Adesanya, Sean Strickland, Imavov, pilihannya itu doang. Iya, Strickland kali? Strickland sih kan dikena suspend ya pak, itu kemarin yang Oh, dia, iya? heeh. Jadi dia kemarin aja dia ngeposting Hah. ngajakin tinju. Dia kan yang mau tinju sama gue, karena dia kena suspend nih, waktunya belum tahu sampai berapa. Jadi ya paling Suspend saya karena adesanya. apa ya? Gue ketinggalan info. Jadi dia itu ada salah satu apa ya sebutnya, dia tuh jadi cornerman, jadi cornerman. Oh iya deng, iya yang iya dia iya. hajar Yang itu tuh. mukul ya. Iya, akhirnya dia kena suspend dia. Iya 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 dari iya. situ. Dari sanction bodinya berarti ya. Iya dan belum tahu sampai kapan ya. Belum tahu sampai kapan, makanya kemarin dia update, siapa nih yang mau tinju sama gue, jadi deh gitu. Iya berarti pilihannya itu dong sih mungkin. Adesanya sih pasti udah pilihan. Iya, misalnya Israel Adesanya sih. Tapi kalau dia bisa ngalahin Whittaker lawan Israel Adesanya, potensi menang besar juga bang dari Reader bang. Jauh malah. Iya, dengan Adesanya lagi downfall lah ya. Iya masalahnya, lu pasti megang jauh dari Reader kan, apalagi dengan badannya dia yang Iya begitu. saat ini ya. Badannya bener-bener. Iya badannya sangar banget itu dari Reader. Iya. Whittaker yang begitu aja jadi kayak pendek. Iya. Iya. Karena momentum tuh menurut gue sangat-sangat mempengaruhi ya. Karena itu sangat mempengaruhi ke mental. Iya. Mental di luar ring itu kan sangat terpengaruh ya. Kayak Iya. kalau lu udah pernah kalah, lagi mulai sering kalah itu tuh wah gila itu messed up banget di kepala. Iya. Sedangkan itu yang paling utama menurut gue. Iya. Jadi kayak saat ini The Reader juga momentumnya lagi naik. Dia ngerasa kayak gue lagi bagus nih kayak gitu bisa. Dan dari dia latihan dia pasti
beda. Percaya dirinya lagi di puncak itu sangat mempengaruhi seorang fighter. Iya, kasihan juga Adesanya ya, makin kalah. Iya, bener. Kadang tuh yang bahkan yang kelihatannya apes gitu kalahnya. Adesanya kan terakhir tuh kan Imavov kayak apes banget kalahnya. Iya, yang dia diinin wasit sampai sama siapa sama Isa Adesanya tuh nggak usah. Akhirnya kena. Iya. Kasihan tuh lawan Imavov tuh ya, kasihan banget ya. Itu dia makanya. Tapi masa Imavov pukulannya kayak nuklir gitu sih, keras gitu. Kayaknya adu banteng gak sih itu enggak ya? Sebenarnya semua fighter kan pasti melatih pukulannya untuk keras ya. Cuman kan keahliannya Adesanya itu kan kayak ngebuat orang tuh nggak bisa mengeluarkan pukulan itu gitu. Tapi di pas pertandingan ngelawan si Imavov itu keluar jelas berarti dia kehilangan kehilangan tekniknya, kehilangan feelingnya gitu. Iya, jadi nggak bisa lawan RDR mah, jangan dikasih Adesanya ya, udah pasti ya. Gue nggak tahu kecuali Adesanya Prime itu ya jelas seru banget pastinya. Oh iya pastilah. Prime Adesanya sih mah gue pengen bisa lihat lagi. Cuman kan kita belum tentu bisa ngeliat itu lagi. Itu kalau Prime Adesanya ya, Bang M. Kalau kan Adesanya jago jaga jarak ya, maksudnya, dan nggak ada orang yang berani masuk ke teritorinya dia saking panjangnya nih kaki sama tangannya dia nih gitu. Nah itu kalau RDR udah pasti nggak mungkin masuk itu. Mau knee-nya mau takedown-nya nggak akan masuk itu Bang. Iya, posisi clinch tuh posisi sangat keahliannya si Adesanya. Jadi bahaya banget, dia lumayan weapon lah badannya gitu. Apa cukup kreatif dia di dalam penggunaan jarak clinch-nya tuh kreatif si Adesanya. Jadi kayak susah sih harusnya. Atau dulu. Mungkin sebenarnya Adesanya bisa Bang, maksudnya kalau misalkan ini Dana White mempertemukan RDR sama Adesanya Bang, mungkin Adesanya merasa bahwa RDR ini kayaknya di range gue nih masih bisa nih, karena dia nggak punya power yang gimana. Kalau kemarin kan dia kalah sama power kan, dia di KO-in sama Duplessis, ya kan bener. Bukan sama Duplessis, dia kena submission. Submission kok KO ya, kena submission. Terus habis itu sama Imavov dia KO tuh, ya kan. Nah jadi kayaknya menurut gue RDR ini musuh yang tepat karena dia bisa. Kan RDR mainnya jarak dekat kan, kayaknya bisa deh Adesanya. Kalau menurut gue ya, kalau dia misalkan dia, tapi ya nggak bisa dalam waktu cepat, dia harus latihan dulu, dia harus balikin confidence-nya dulu gitu. Dan kalau menurut lu Vi, kemungkinan besar nggak Adesanya masih bisa menang nggak kalau ketemu sama RDR? Kalau dia balikin dulu confidence-nya dia ya? Bisa. Iya harusnya bisa ya. Soalnya kan Isa Adesanya nih dulu ya, kita ngomongin masa prime dia semakin di press semakin enak deh Pak. Iya itu dia nih, gue juga lagi lihat Iya semakin di press semakin enak. Makanya waktu lawan Alex Pereira kan di press itu yang dia itu sempat itu di press tuh kalau nggak salah ya. Itu kan pure mental itu. Di Adesanya Pereira ketiga tuh maksudnya ke berapa tuh? Kedua itu pure mental sih. Iya. Karena mentalnya itu lagi di situ dia. Nah masalahnya Adesanya tuh udah mulai nggak di situ dari mental ya. Iya, jadi nggak bisa, kecuali dia balikin lagi confidence-nya dia, mentalnya lagi. Ayo gue sanggupin RDR nih. Mungkin itu nggak bisa dinilai secara matematis teknik masalahnya. Masalahnya kan kita manusia itu kan. Iya. Itu ya. Iya, ini ada berhubungan sama psikologis juga. Kecuali setahun setahun kemudian baru tuh mungkin. Nggak juga Bang ya? Mungkin kali ya, gue nggak paham ya, ini tergantung dari Adesanya aja. Ya coba kita chat dulu Bang. Coba kita DM si dibales dia kan udah itu malah sibuk bikin konten yang for real aja, dia komen for real. Oh iya, dia lebih senang kayak gitu ya, dia orangnya lumayan ini sih. Mingle juga. Sering tampil di sosmed gitu. Soalnya memang Adesanya dong si potensi besar ketemu RDR nih, karena Robert Whittaker udah. Kalau Borralho sebenarnya juga seru, tapi mungkin nanti ya Borralho, karena Borralho tadi mau ketemu sama Imavov kan, jadi kayaknya akan pertandingan 2 itu dulu untuk nanti nyari kontender lagi buat Duplessis sama Khamzat, karena melihat RDR kemarin menang, Bang M, potensi dia untuk title shot ini kan besar kan? Udah pasti apalagi kemarin lawan Robert Whittaker juga sebenarnya bagus juga gitu. Jadi potensi lawan Duplessis ada, karena ketika Duplessis sama RDR hampir-hampir mirip Bang. Gaya-gayanya stand up fight ya oke, tapi submissionnya juga bagus gitu. Iya. Ya bedanya kalau si Duplessis kan lebih dalam tanda kutip Yuri Prohaskanya ini kan, Yuri Prohaskanya. Kayak kita bingung nih kemana ya arahnya gitu kan. Nah, lawan RDR cocok banget Bang Duplessis. Cocok. Iya. Cocok sih. Lu megang siapa ya? Kalau DDP ketemu sama RDR. Masih DDP ya? Iya lagi kayaknya. Soalnya DDP nih kayak apa sih gitu, fighter yang gitu tuh. Iya. Gokil sih dia, aneh banget. Di UFC juga kayak jarang ada fighter yang kayak dia tuh, yang kayak
ini gimana sih nih fighter nih kayak gitu. Iya. Mainnya jelek tapi efektif, aneh dia. Bagus, menarik juga dia. Iya. Lu megang siapa, Vi? Kalau Duplessis sama RDR ketemu. Di DP, Masih di DP ya. Dengan style dari kayak gitu. masih di DP, karena DP bahkan di DP Khamzat aja potensi di DP menang masih Ada jelas ada. Tapi dibantai juga ada kayaknya. Iya, di bantai ada. Itu unik tuh Khamzat Chimaev lawan Dricus Du Plessis itu kan Khamzat ini kan sempat dikasih saran juga sama Iya. si Khabib. Iya. Nah gak lama dari itu gue nggak tahu ya Khamzat ini emang ngedengerin saran dari si Khabib apa enggak. Dia tuh latihan striking sekarang malah. Tuh. Jadi emang Khamzat ini dikasih saran sama Khabib tuh lu awal-awal main striking dulu dah biar stamina lu kan maksudnya Iya, stamina iya. kan jelek nih. Iya. Stamina Iya. jelek nih. Lu main Bener. striking dulu. Iya. Nanti kalau misalkan lu udah oke baru lu main seruduk gitu. Iya, soalnya lawan Duplessis nggak bisa seruduk. Nah, Dricus Du Plessis ini gua ngasih kardio nomor 2 setelah merah ya Dricus Du Plessis ini. Masuk akal sih. Karena Dricus Du Plessis kardionya Iya. terbilang bagus sih menurut gua. Gue nggak paham ya, cardio fighter itu juga mempengaruhi dari gaya bertarung. Iya. Gaya bertarungnya DDP ini emang mirip kayak si Merab, dimana dia tuh kayak agak enjoy, agak relax. Iya. Gaya bertarung relax tuh jarang juga fighter yang gaya bertarung relax. Iya, pressconnya bagus ya kan, bikin nangis Iya, orang. biasa tense. Iya. Fighter tuh tense, kayak kelihatan dari stance-nya. Kalau dia tuh kayak aneh, posisinya tuh aneh gitu. Merab tuh juga apa ya, dia vibe-nya tuh ada gitu. Iya, makanya kalau stamina masuk akal sih kalau lu nempatin kedua, soalnya gua ketiganya Arman soal stamina gua. Soalnya ini Bang, dia kan sempat sakit tuh hidungnya si Dricus Du Plessis. Maksudnya Iya. dia cuma napas sama satu hidung. Heeh. Iya, bener. Nah, ketika dia dioperasi di napas dua lubang sekarang makin Iya. aja nih. Satu Gila. hidung satu napas satu lubang aja udah Gacor. Gacor. Apalagi Dua. dua nafas ya, dua hidung ya. Iya. Iya ya, kalau itu doang sih PR-nya emang Khamzat itu nanti adalah kalau dia nyampe ke ronde 3 ke 4 habis tuh sama DDP tuh udah Nah, pasti gua kelar. awalnya itu. prediksi gitu tuh kalau misalkan Khamzat ini nggak bisa menyelesaikan si DDP sampai ronde 3 4 lah Iya. maksimal. Kayaknya menang DDP deh via decision. Iya, kayaknya DDP via DC. Oh, lu berarti megang gitu ya karena lu mumpung datang nih. Iya, kalau misalkan prediksi gua ya, yang kemarin nih sebelum gua lihat striking dari si Khamzat, kalau misalkan Khamzat ini nggak bisa menyelesaikan DDP sampai ronde 3 atau 4 lah. Iya. Gua kayaknya DDP. Cuman kalau misalkan DDP ini nggak bisa nahan Khamzat bakalan menang bantai sih. Menang bantai. Cuman kayaknya Khamzat menurut gua ya, kayaknya Khamzat nggak sebodoh itu. Mungkin Khamzat nggak bakal main langsung seruduk kayak dia lawan Kevin Holland, Robert Whittaker, kayaknya enggak deh. Iya, Soalnya dia- 5 ronde Pak ini sekarang. Iya, jadi strategi ya. Kayaknya Nah, justru strategi. itu dia makanya karena dia pakai strategi ini jangan-jangan kalah itu. Nah, itu dia. Gua tuh Itu karena dia kita. karena dia pakai strategi, Bang. Potensi kalahnya jadi gede. Selama ini kan keunggulan Khamzat tuh powernya di awal ini kan. Itu Iya. kan waktu lawan Kamar Usman juga dia langsung ngegas brak, langsung Iya, all digas. gas no breaks. Iya, itu dia yang masalah kekuatannya dia. Nah, kalau dia atur strategi, dia atur nafas, gue curiga itu jadi kalah gitu. Jadi bumerang buat dia gitu loh. Iya, bisa juga, itu menarik juga pemikiran ke sana ya, kayak Iya. maksudnya iya, Khamzat tuh emang gimana ya? Fighter tuh berantem sesuai dengan karakternya dia sebetulnya. Iya. Semakin dia jago, semakin berkarakter dia. Maksudnya semakin menyesuaikan karakternya dia itu. Iya. Conor McGregor mungkin ya, dia semenjak berubah karakter makanya jadi agak bodoh nih pemainnya. Gitu kalau menurut gue ya. Iya. Gitu loh, kayak maksudnya dan untuk merubah karakter seseorang tuh nggak segampang itu gitu. Iya. Harus benar-benar ada pelatih yang bagus, ada yang ini. Cuman Khamzat itu tense banget gaya bertarungnya. Iya. Dan itu pasti akan berbanding terbalik sama stamina. Sedangkan yang gue bilang tadi, DDP tuh nggak terlalu tense dia tuh. Bahaya ya. Mainnya tuh kayak Enak slow santai. aja gitu. relax gitu. Relax banget. Dan Khamzat tuh dari dia entrance, dia apa sih agak apa tuh namanya? Aura itu. Iya. Udah Udah tegang. dan dia kan kayak ada Allahu Akbar gitu yang kayak Iya, wah ada gitu, kayaknya iya. dia udah mau Kill everybody ya. Iya, Udah mau meledak perang nih, iya, heeh. udah mau wah lari udah. dan gitu itu kan ya. nggak bisa ditahan, Pak. Iya. Gimana nahannya harus dengan logika kan? Gue sih banyak kenal petarung tuh yang kayak begitu soalnya. Lah nggak usah jauh-jauh Bang, Jaka Saragi lah.
yang harus di awal harus ngegas terus udah kita bilang. Iya, tense orangnya. Pasti banyak yang bilang tahan dulu, ntar dulu, tetap diseruduk aja kan. Ya Khamzat sama, maksudnya tipikal yang jangan tahan seruduk aja terus. Iya, itu karakter masalahnya. Karakter tuh susah dirubah, emang wataknya begitu. Mungkin dia perjalanan hidup yang ngebentuk dia jadi kayak begitu. Nah, Khamzat ini nih gue rasa gimana? Agak berarti dia harus berubah karakter kalau seandainya dia mau ngerubah gaya main ya. Tapi ya itu tergantung timnya balik lagi. Tergantung pembisiknya. Gue sampai sekarang sampai detik ini hati gue masih ada di DP 60% dengan 40% Khamzat. Walaupun kita semua pengen Khamzat yang menang ya, akhirnya menang gitu. Tapi di DP ini sulit sih kalau dia seruduk Khamzat udah pasti kelar. Apalagi tadi Davi bilang ya maksudnya kita tahu dia lagi latihan striking. Bang itu kalah bang, udah pasti bang. Strikingnya Khamzat itu semua agak ke mental sih. Makanya pas dia lawan si siapa tuh yang ahli BJJ itu dulu. Kamaru Usman. Bukan sebelumnya. Gilbert Burns. Oh Gilbert Burns. Itu kan pas ngadu stand up agak so-so lah deh. Kelihatan kayak modal strength-nya aja, modal kayak nafsunya dia aja. Dia secara technically dia B aja sih. Brawler dia, terlalu brawler. Ya. Sedangkan di DP itu gaya mainnya tuh dia kayak dia asik sih. Iya di DP. Gue agak megang dia sih. Iya gue juga per hari ini ya kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nah ini mau ada Davi nih sebelum udahannya tadi kita udah bahas fight night-nya. Ini juga minggu depan juga kayaknya kita cari pembahasan aja bang, tema-tema aja bang ya. Karena belum ada bang 17 Agustus baru ada pertandingan. Iya benar-benar. Ya cuma ini UFC udah ngeluarin card nih. Ini gue mau pengen nanya ke Davi juga nih karena nih cardnya lumayan banyak dan udah keluar sangar-sangar. Yang 319 yang kita akan ada nobarnya juga tanggal 17 Agustus itu hari Minggu Khamzat sama DDP udah pasti tuh rame banget, seru banget. Nah di 320 nih ada Poatan lawan Alex Pereira Poatan lawan Ankalaev yang kedua. Lu megang siapa? Kalau gua lihat pertandingannya Magomed Ankalaev seperti kemarin ya. Iya. Kayaknya susah. Susah Poatan buat menang. Poatan buat menang susah. Soalnya kan Poatan nih unik. Dia kan tipikalnya southpaw ya. Iya. Tapi enggak sih dia ortodok ya. Ortodok dia ortodok, malah. Pernah. Tapi dia kekuatannya di tangan kiri. Sedangkan si lead hand-nya malah. Iya. Sedangkan si Magomed Ankalaev ini kan dia jadi ketemu tuh ininya. Susah kayak kemarin kalau misalkan kita perhatikan kan pertandingannya dia kayak ke itu kan kayak ketahan gitu. Iya, jadi lu masih megang Ankalaev ya. Kayaknya masih Ankalaev. Untuk rematch ini. Tapi lu bang, kalau lu bang rematch ini bang, megang Ankalaev masih bang. Kita kan dihujat habis-habisan nih bang gara-gara dua ini bang. Gak ada masalah. Gak ada masalah lah. Santai aja. Gak pernah ketemu ada orang yang langsung ngatain di depan muka. Iya, gue juga gak pernah seumur hidup gue. Santuy. Jadi tidak ada masalah. Tapi lu siapa bang? Siapa ya? Rematch ini bang. Ankalaev Poatan bang. Kemarin itu kalau menurut gue Poatan itu kalahnya di strategi. Iya. Kalah jelas kayak Poatan itu mempersiapkan diri untuk di take down. Tapi malah nggak di take down. Berarti itu kan salah pemikiran dia itu. Nah, yang kedua berarti. Yang kedua ini ya pasti misterius. Gue nganggep yang kedua ini balik ke yang pertama. Jadi kayak gimana menang strateginya aja ini. Jadi agak 50-50 sih kalau yang ini ya. Tapi balik lagi ke knockout power gue masih megang sih. Poatan jelas. Jadi itu ya. Itu apa Magomed Ankalaev nih biasanya nih kalau rematch gitu ngeri nih biasanya nih. Iya kan nggak pernah kalah, Kalau rematch nggak pernah kalah. Ya mungkin ini kekalahan pertamanya dia. Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin pak. Dia kalau bukan malamnya dia, benar aja. Iya. Jadi semua tuh masih 50-50 sampai ronde ketiga baru berasa. Baru 70-60. Itu kan biasa terjadi pak di misalnya di taruhan di betting yang di Muay Thai gitu-gitu ronde satu nih betting yang gimana, ronde kedua bettingnya. Kalau udah ronde ketiga nanti bettingnya lebih gede gitu-gitu biasa. Ya itu. Biasa itulah. Nanti kita lihat ya itu 320 tuh teman-teman berarti ada di bulan September ya. Bulan September. 320 juga Oktober ya, bukan September ya berarti. Agustus kan 319, 320 September dong. Iya, September berarti. Nah, tapi UFC 30 ada dua tuh. Ada Corin Sandhagen sama Merab. Ya udah Merab lah kita bertiga. Udah merem gue juga Merab itu mah. Iya sih. Ya gak mungkin. Lu Corin Sandhagen jangan. Enggak Merab kan? Sekarang itu merem juga pasti Merab. Udah Merab mah enggak ada yang bisa ngalahin udah. Dikasih yang agak gampangan dikit kali gitu ya. Iya maksudnya si Merab ya. Santai dulu kali, kasih Cory Sandhagen aja lah dulu. Nah, dan di 320 tuh ada Khalil Roundtree sama Jiri Prohaska juga. Nah ini jadi seru nih. Tapi Cory Sandhagen tuh
kemungkinan menang bagi Cory Sandhagen tuh mirip kayak pas Sean O'Malley. Si itu siapa tuh namanya? Iya. Sean O'Malley. Bukan Muslim Muslim Umar. siapa? Umar. Bukan yang di mana, kelas Bang? bawah tuh Muhammad Ini Mokaev. bukan lagi anjing. Aduh, siapa lagi gua. Yang kemarin kalah perebutan sabuk, Pak. Sabuknya siapa? Tapi dia kalahnya sama stand up Ini Belal. Belal Muhammad. Belal Muhammad kan Eh. ada kemungkinan kalah itu kayak begitu sih, merap mungkin ya. Iya, apa karena mungkin merapnya sosok mau stand up fight berarti kayak Belal kemarin gitu. Iya kali atau enggak ya emang Cory Sandhagen tuh mempersiapkan dengan Matang. dengan footwork sih biasanya. Iya. Tapi si Cory Sandhagen nih takedown defense-nya boleh-boleh juga sih. Boleh-boleh juga pasti. Lawan Umar sempat kewalahan. Kewalahan ya. Lawan Cory Sandhagen. Iya, masalahnya merap beda level, Pak. Beda, takedown-nya non-stop. Buset, lu sekali defense, 2 kali defense, 10 kali di takedown sama merap, masa lu kagak goyah? Ya Chain pasti wrestlingnya sih, masalah chain Iya, wrestling. masalah itu doang. Dia takedown sama merap tuh kalau Berkelanjutan. Iya. Berkelanjutan Dan gak ada non-stop. berhenti. Maksud gagal, hajar lagi ya 10 kali goyah juga sih Cory Sandhagen sih. Jadi ya tetap merap ya. Potensi Cory Sandhagen menang seperti GDM kemarin berarti gitu. GDM lawan Belal, Iya. menurut gua kemungkinan. Nah, kalau Khalil Rountree sama Yuri Prohaska, Bang, lu megang siapa, Bang? Wah itu seru sih. Seru itu anjir. seru itu, anjir. Ortodoks ngelawan unortodoks itu. Yoi. Iya, kayak wah itu. Iya, tapi gue masih Seru Yuri itu. kalau gue, Bang. Gue masih Yuri Prohaska, Bang. Ngelihat Yiri kemarin sih Iya. emang sangar sih. Sangar. Sangar. Iya. Lawan si siapa namanya yang ada jempol 2 tuh di Siapa dadanya. kemarin tuh? Aduh. Lawannya Yiri yang dikalahin tuh siapa yang ada gambar? Bentar. Ada tato jempol di dadanya tuh. Iya, Yuri Prohaska tuh terakhir ya. Iya. Sabar. Kita tuh kadang-kadang lupa. Kalau gue lupa nama, kalau gue emang udah divonis dokter kena otak. udah lupa susah, aja, lupa. udah susah ya. Terakhir itu Yuri Prohaska sebentar. Jamal Hill. Jamal Allahu Mirdad. Akbar. Jamal Iya, Hill. Jamal Iya. Hill. Kok kita lupa ya? Iya, Jamal itu Hill, iya. pas dia karena gue megangnya Jamal Hill waktu itu. Kali ini gue megang Yiri dah. Iya. Ya Yuri ini sih maksudnya. Kemarin kan lawan Rountree itu dia seru tuh. Kali Rountree juga. Iya makanya kan. Jadi kan si Jamal Hill aja di KO kan tuh ronde 3 tuh sama Yuri Prohaska tuh. Iya. Ya makanya gue megang Yuri Prohaska, Bang, kalau gue, Bang. Kalau lu megang Yuri Prohaska juga, lu siapa, Vi? Lu megang siapa, Vi? Yiri masih ya. Yiri ya, karena Rountree juga walaupun Rountree decision Rountree ya sangar pertandingannya sih. ya lawan Jamal Hill, boring sih itu pertandingannya Jamal Hill sama ya. Rountree, tapi Yuri Prohaska kita bertiga Yuri Prohaska ya. Terus habis itu Aspinall sama Cyril Gane. Nah, Cyril Gane lu itu siapa? Nah ini Maaf, menarik gitu. nih kalau misalkan si Cyril Gane menang lawan si Aspinall, Iya. itu banyak nih yang mengatakan bahwa Jon Jones nih harusnya bisa nih lawan Aspinall gitu. Nah, Bisa iya menang lagi. gitu. Iya. Soalnya Iya kan lagi. Cyril Gane kan Dibantai. Iya, dibantai dengan tuh masih. mudah. Iya. Sampai Cyril Gane tuh shock kan mukanya tuh sampai Iya. ini gue diapain gitu. Tapi lu megang siapa? Thomas Aspinall. Aspinall masih ya. Thomas Menangnya apa? Aduh, KO sih. KO ya. KO sih heavy. Ronde Iya lagi. cepat masuk ronde 1 Dua lah seperti, maksimal. seperti Aspinall pada umumnya aja ya Maksimal menangnya. dua. Nih lumayan nih Cyril Gane nih. 2 lah. Oke, lu siapa, Bang? Aspinall juga. Sama sih gue kayaknya. Ronde 2 juga. Ya. Ronde 1 udah beres. Kan dia menang cepat terus. Gue agak lupa Thomas Aspinall tuh punya ketahanan seperti apa ya. Kayak maksudnya ketahanan dia bermain panjang tuh gue agak lupa. Cuman belum sampai situ, Bang, kadang-kadang, iya kan, Bang. Iya. finishingnya dia bagus emang. Iya, Cuman ketahanan dia bermain panjang gue nggak paham nih. Kalau Cyril Gane udah lu lihat. Cyril Gane udah, tapi kan berapa kali juga yang terakhir tuh kan harusnya dia kalah tuh. Iya, Yang dia aja lawan si- orang dia aja Volkov, bingung. Volkov. Iya Volkov dia dia bingung. yang orang yang udah cukup berumurnya dia kalah gitu. Makanya gue sih Ya, megang Volkov tuh sih. sampai marah-marah tuh ke ini. Iya. Iya. Cyril Gane juga bingung. Bingung Gue Cyril yang Gane. menang. Itu Iya. kan kalau nggak salah nggak di interview itu. Iya, nggak interview, dia Jalan. langsung cabut. cabut. Gue sih makanya megang si ini sih Tom Aspinall. Aspinall ya. Nah ini sebenarnya kita udah sering bahas JDM Islam Makachev ini ke Davi aja nih. Karena nih lu hari ini tamu kita JDM sama Islam Makachev lu pegang siapa? Pegang Islam Makachev cuman sulit. Islam Makachev sedikit sulit nih lawan GDM. Atau dia nih harus bonyok dulu, harus berdarah-darah dulu baru bisa menang lawan GDM. Baru bisa menang. Berarti akan nggak maksudnya nggak semudah itulah lu bisa ngalahin GDM karena GDM nih oke juga, maksudnya ngeri juga. Dia kan apa namanya? Dia kan senjata di jab ya. Maksudnya di jabnya tuh salah satu senjatanya lah.
Nah itu nggak kerasa tiba-tiba berdarah. Iya. Kan Iya, Pelal iya. juga gitu, kayak dia kemarin nggak kerasa berdarah, tiba-tiba mulutnya robek gitu. Nah itu tuh. Ya jadi Sedangkan Islam Makhachev kan apa namanya? Ya Lord Dusty juga kan dia ngeladenin strikingnya kan. iya. Ya walaupun dia menang gitu kan, tapi JDM jangan diladenin pokoknya. Jangan deh. Ya bukan diladenin nggak apa-apa, cuman jangan terlalu inilah. Jangan terlalu percaya diri ya. Jangan terlalu percaya diri. Karena JDM nih Habibnya bilang kok, Habib aja bilang JDM ini adalah lawan tersulit dari Islam Makhachev ke depannya. Oh Iya, iya. Dia nggak nyebut Ilia Topuria malah di situ. Malah Politik sih itu. politik sih kalau menurut Politik gua sih itu itu. politik sebenarnya lebih serem Topuria sih Jelas, pasti. jelas. Daripada dia lebih takut Jelas. ketemu Topuria sih daripada Penarahan JDM tidur sih. udah pasti. Iyalah pasti, tapi ya itu politiknya. Nah, top 5 biasanya Bang ya kita Iya, Bang ya. iya, Top iya. 5 fighter lu of all time. five. Top 5 lu goat Goat pribadi, goat goat pribadi. sebelum Kayaknya udahan umum nih. sih. Kayaknya umum ya. Nomor Gua 5 nomor 5 siapa ya? Dennis Johnson harus ada ya. Oh ya, Di Mighty DJ, Mouse. Ya, terus Terus yang keempat gua GSP ya. GSP ya. GSP atau Anderson Silva. Cuman Oke. gua lebih ke GSP lah. Lebih Oke, suka GSP. GSP. Suka Oke. GSP. Yang ketiga Nomor harus 3. ada John Jones. Oh, nomor 3 lu ya? Nomor 3. John Jones. Gokil. Alasannya nomor 3? Sebenarnya John Jones ini emang apa ya? Maksud gua John Jones ini Good. Iya, God. Dia ini harus diikutin di atas ring nih. Di atas ring Iya. kita harus ikutin nih cara dia bertanding. Cuma kalau di luar ring ya jangan diikutin lah, karena emang kita tahu dia banyak kepribadian kasus. ya. Iya, kepribadian jangan diikutin. Cuma kalau misalkan di atas ring, ini Good. Nggak terbantahkan ya. karena dia sering ngasih senjata baru nih si John Jones. Betul. Di Iya, atas, iya. di atas Jurus, ring tuh, banyak jurus. banyak jurus. Apa aja ultinya ini. Bener. Ya banyak variasinya, variasinya. kreatif. Ya terus nomor 2 lu? Harus ada Conor McGregor sih. Oh jadi justru nomor 2 ya Conor McGregor daripada John Jones. Alasannya kenapa nomor 2 dia? Dia salah satu yang bisa ngangkat UFC. Benar. Iya, Yang ngebuat lu nonton juga lah ya. Yang ngebuat Iya, gue iya. nonton. Walaupun gue waktu itu belum tahu ya. Iya. Siapa sih nih Conor McGregor gitu. Cuman nih orang ketika gue cari tahu ya harusnya Conor McGregor ini ada di GOAT sih. Iya, betul. Iya walaupun sekarang ada sengklek Iya, ya. Sengklek jelas. iya. Kita ngeliatnya di masa prime ya, masa prime nih Conor Iya McGregor. ada oke McGregor. Ya. Nomor 1 Habib berarti. Khabib nomor 1. Khabib, Soalnya dia di apa namanya di luar pertandingan Oke. belum pernah ada yang bisa ngalahin kecuali ayahnya ya. Itu yang bikin gua sekelas Islam Makhachev aja nggak pernah belum bisa gitu ngalahin Habib Nurmagomedov. Itu yang bikin gua Pada saat itu pada kalau saat sekarang itu, kalau sekarang sih ya walaupun kalau gulat gue masih megang Habib, cuman kalau dari senjata banyak kan Islam ya. Islam punya Iya. head kick, Islam punya head kick, punya strikingnya lebih bagus juga gitu. megang siapa berarti? Kalau sekarang Islam sekarang ketemu Islam Habib. sekarang ketemu Habib tergantung game plan sih. Kalau misalkan Habibnya ini mainnya ya seludak-seluduk gitu, kayaknya Habib. Cuman kalau misalkan Habibnya ini ngeladenin strike ya Islam Makhachev, jelas Islam Makhachev. Oh gitu. Karena lebih komplit sih Islam Makhachev. Dari segi fighter. Iya. Jadi Dia Islam terbilang Makhachev komplit. nggak masuk ya di ini lo list lu Gua ya. tuh kalau ngasih go tuh yang udah gak main malah. Oh jadi yang masih aktif jangan masuk dulu. Iya, kalau yang masih aktif tuh Di kita nggak- bawah-bawah, kita nggak tahu nih nanti terakhir Gimana ke depannya ya. Ke depannya. Even kalau misalkan Ilia Topuria ini pensiun, gue kayaknya bakalan Goatnya Ilia Topuria ya. Bisa masuk tuh Karena ya. gue emang suka banget sama Ilia Topuria. Iya. Iya ya sama kita semua di Sama, satu sama. podcast nggak ada yang nggak suka ya Bohong lah Topuria. kalau misalkan orang nggak suka sama Ilia Topuria tuh bohong banget. Iyalah. Ada aja sih bang ya. Hah? Ada aja bang. Sekarang aja bang di Iya, training gue juga. camp. Antara orang nggak tahu Ilia atau nggak suka atau suka doang menurut gua. Iya. Mungkin nggak tahu sama sekali atau nggak langsung suka biasanya. Iya. Kenapa tadi Vi Topuria tuh? Topuria ini banyak di camp-camp luar sana. Gue nggak tahu kalau di Indonesia. Cuman kalau di luar negeri tuh banyak teknik dia yang dipakai sama pelatih-pelatih gitu. Yang benar-benar ini metode dari si Ilia Topuria dipakai tuh semua sama camp-camp luar ya. Benar. Itu emang sepengaruh itu nih orang. Ilia Ya Topuria. emang dia kalau udah pensiun kayaknya masuk top 5 GOAT kita semua sih. Wah, Kayaknya udah nggak keren mungkin. banget dia tuh, keren Dia tuh mampus. ini ya analisnya bagus juga sih. Iya, Dia tuh Bang. emang Ya, punya- public speakingnya bagus ya. Iya, public. Walaupun gua tahu Ilia Topuria sebenarnya orang baik banget. Kemarin aja pas dia ke Indonesia tuh. Bali. Iya ke Bali ada si Bli tuh dia senyum kayak nahan-nahan ketawa kan, dia tipikalnya orang yang nahan-nahan ketawa tuh lucu kan itu. Baik. Hamzah juga bilang kok ini Ilia Topuria ini aslinya baik banget gitu. Sampai Iya. ya lu ngelihat Ilia Topuria di atas ring atau di preskon seperti ya kayak jahat. Cuman kalau misalkan lu lihat Ilia Topuria udah kenal gitu, baik banget gitu. Lu megang Islam apa Topuria? Nah itu tergantung game plan juga sih bang. Kalau misalkan Islam Makhachev ini game plannya mau ngeladenin Ilia Topuria, kayaknya Ilia Topuria deh.
Oke. Cuman kalau misalkan Islam Makhachev ya ini main gulat, ya balik yang kata gue tadi bilang. Oke. Islam Makhachev ini another level gulatnya. Oh. Jadi benar-benar harus oke lah. Ilia Topuria ini punya basic Greco-Roman dia punya basic Blojo. Cuman kalau ketemunya Islam Makhachev Oke. masih another level sih, masih Jadi Islam lu, Makhachev. jadi lu masih megang Islam Makhachev Islam berarti. Makhachev cuman tergantung game plan juga ya. Kalau Iya. misalkan Islam itu ya mainnya kayak coba-coba striking, Ya. ini lawan lu Ilia Topuria nih bukannya Iya. bukannya Dustin Poirier bukannya. Oke. Jadi tergantung Soalnya itu semua ya. Iya, karena Islam Makhachev kan dia kan kalah itu pertama kan sama Martins tuh, Adriano Martins kan. Iya. Nah itu kan dia mati lampu. Nah Ilia Topuria punya itu maksudnya. Ya tapi itu Islam Makhachev beda Makhachev kan. yang dulu. Orang selalu bilang gitu kan. Ini Iya, bukan Islam Islam Makhachev, Makhachev, yes. itu mah Islam Makhachev Islam debutan. Makhachev yang dulu. Iya ya beda. Tapi ya udah berarti lu pegang Islam Makhachev ya. Islam Kalau Makhachev tergantung kalau game plan lagi ya. tergantung game plan juga. Iya ya. Jadi itu dia guys Pangeran Combat ya, di follow TikToknya, jangan lupa. Lu lebih aktif di TikTok ya daripada Iya, Instagram ya. di TikTok. Cuma sekarang lagi suka Instagram sih, tapi Oke. tetap Sama Pangeran Combat juga. Davi Barawas kalau di Instagram. Davi Davi Barawas. I-nya satu aja. I-nya 3 kalau nggak salah ya. Oh I-nya 3 ya. I-nya 3 ya. Ya pokoknya dicari aja tuh guys Davi, nanti ada lah, nanti kan di ini juga Ken udah bikin di apa namanya di depan ya, di pas perkenalan. Jadi sekali lagi thank you buat Davi ya. Nanti kalau gua undang-undang lagi di podcast ini datangin. Lu dari Bogor soalnya sih ya. Kasian juga ya. Ini kan gua suka bolak-balik Jakarta kebetulan. Jadi Oh gitu. Jadi sekarang ini juga gue lagi ke Jakarta mampir bisa aja. Ya siap. Pokoknya nanti kita undang lagi Evi ya. Oke, Ya siap. Pokoknya thank you teman-teman udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan.